على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد شرف بدر في الكون أشراف يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون يا رب أشراف صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق يا رب المصدق صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا يا رب وأصداق صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا رب صل على محمد أفضل من بتقى يا رب صل على محمد من بسخا والوفاة تخلى يا رب صل على محمد بالصفا والوفاء يا رب خلى صل على محمد اجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما يا تفرق رب صل على محمد وصل وساهل ما قاطع يا رب صل على محمد وصل وسهل ما قدر يا رب صل على محمد وافتى من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد والإحوى من بالنبي تعنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد والإحوى من بالحبيب أخشى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توفى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك سيدنا
السلام عليك
Yeah.
Oh
anut ing syariat kandihen lisane alus ngendikane kapindo mulya ageng ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad alamatana soleiku baba kandane mu'min anut syariat kadihen lisane alus ngendikane kapindo mulya علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد ابن عبد الله صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada
malam hari yang mulia ini kita masih dalam rangka rutinitas majlis usbu'iyah, majlis mingguan. Walaupun sekarang agak nyebrang sedikit, semoga tidak mengurangi nilai istiqamah dan juga nilai kebaikan yang kita kerjakan, kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan putaran roda kendaraan yang berputar dari kendaraan kita yang menuju ke tempat ini, Allah jadikan pelebur dosa-dosa kita. Amin. Pulang dari sini Allah maafkan semua kesalahan kita. Pulang dari sini Allah kabulkan semua hajat, niat dan harapan kita. Dan mudah-mudahan kalau kita datang ke sini bawa niat, bawa doa, bawa keberkahan daripada apa yang dibaca untuk saudara kita atau kita mungkin atau orang tua kita yang sakit, semoga pulang dari sini mereka diberikan kesembuhan yang sempurna, diberikan sehat afiat, dan Allah berikan barakah dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada salawat dan juga maulid yang kita baca, salawat dan maulid yang kita lantunkan, salawat dan qasidah yang kita dengarkan dan kita ucapkan. Mudah-mudahan jadi asbab keberkahan bagi kita semua, khususnya yang malam hari ini diniatkan, yaitu dalam rangka tasyakur khitan atau walimatul khitan Ahmad Bilal Abdullah, putra dari Bapak Abdurrahman Bongsa atau Bongkeng. Bongkeng. Oh, Bongkeng. Dan Ibu Sa'idah Ulfa, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri yang saleh yang nanti membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap orang tua punya harapan ingin punya anak yang baik. Setiap orang tua punya harapan ingin punya anak yang menyenangkan. Setiap orang tua punya harapan ingin punya anak yang membanggakan. Orang tua yang kelak anak-anaknya bisa menjadi pelipur lara, qurratul ayun atau qurratul ayun untuk orang tuanya. Bukan hanya saja membahagiakan dengan hartanya saat di dunia, tapi membahagiakan dan juga mengangkat derajat daripada orang tua itu nanti di dunia, terlebih nanti di akhirat. Setiap di antara kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Pastinya saya yakin yang belum nikah juga pasti mau nikah. Ada di sini yang nggak mau nikah? Ada? Ada yang mau jomblo terus-terusan? Kali mungkin karena sudah sering disakitin akhirnya nggak mau menikah. Frustasi. Atau mungkin karena seringnya ditolak dia sudah putus asa dan tidak mau menikah. Atau dia lebih memilih menjadi jomblo seumur hidup. Nggak ada kan? Harapannya semuanya mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Jodoh yang juga kelak bisa diajak ngaji bareng-bareng. Jadi hadir majlisnya boncengan laki sama istri yang sudah sah, bukan yang belum sah. Karena orang yang boncengan sebelum nikah mesra-mesraan pasti nikahnya sering berantem. Dengerin tuh. Pokoknya yang sering jalan bareng suami istri belum nikah, boncengan, mesra-mesraan, live sambil suap-suapan, pasti nikahnya nanti kalau sudah nikah dia nggak taubat, dia nggak menyesali perbuatannya, lebih sering berantemnya daripada mesranya. Itu pasti. Karena setan itu pintar. Setan itu paham bagaimana cara merusak isi suasana saat keromantisan harusnya dia dapatkan. Dia ingat flashback dulu. Hanya hati-hati ya. Malah orang yang nikah tanpa pacaran jauh lebih selamat insya Allah. Mudah-mudahan yang nggak pacaran dapat jodohnya yang soleh dan soleh, yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan. Allahumma amin. Yang pacaran cepat putus. Apa itu?
Apa? Saya mau tanya, apa enaknya pacaran? Ada enaknya pacaran? Kamu belum bisa bahagiain orang tua kok sok-sokan ngajak cewek ngedate. Senengin dulu orang tuamu, belikan dulu yang dia mau, belikan dulu yang dia suka, baru traktir pacarmu kalau kamu mampu. Duit cuma punya gocap-gocapnya belagu. Jangan ya, jadi harus cerdas, harus pinter, dan jangan mentolerirkan. Oh biasa anak muda zaman sekarang mah begitu. Jangan dianggap biasa. Jangan dianggap hal tersebut hal yang remeh. Jangan dianggap hal tersebut hal yang lumrah. Jangan. Harus jadikan tersebut adalah hal yang tabu, yang nggak enak didengarnya gitu. Ya, kamu sudah punya uang banyak, kamu sudah punya mungkin gaji yang pantas, layak, mau beli ini mampu, mau beli itu mampu. Silahkan kamu mau cari cewek dimanapun kamu bakal dapatkan. Ya ini mau ganti handphone sama casing aja izin sama pacar dulu. Apa kamu ini? Jangan ya, mudah-mudahan segera secepatnya Allah berikan kepada kalian rezeki agar berani menghalalkan. Ya, beri sudah yang pacaran beri. Oke, istirahat dulu ente. Kalau serius sama saya dukung, saya bantu, saya support. Tapi tidak mengenal kata pacaran. Aku tunggu kamu sampai kau mapan untuk berani menikahiku. Itu baru laki-laki itu, dan juga itu baru wanita yang punya kelas. Wanita yang punya kelas, ya kan? Wanita yang punya nilai, wanita yang punya harganya. Jadi nggak gampangan ya. Hadirin rahimakumullah. Semua pasti ingin punya anak yang lebih dari orang tua. Saya selalu berdoa. Begitu pula istri saya selalu saya suruh berdoa agar putra putri saya jauh lebih sukses, jauh lebih pintar, jauh lebih alim daripada orang tuanya. Itu harapan orang tua, keinginan orang tua. Saya selalu berdoa, saya punya adik ya, selalu jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil, jauh lebih segala-galanya daripada kakak-kakaknya. Itu harapan sebagai orang tua terhadap kakak atau orang tua terhadap anak-anaknya. Sama juga, saya selalu berharap saya punya anak didik atau murid-murid yang mondok di tempat saya menjadi orang-orang yang jauh lebih sukses dari gurunya. Karena keberhasilan seorang guru itu saat mendapatkan muridnya lebih sukses daripada gurunya. Itu harapan, itu keinginan. Begitu pula kami yakin setiap masing-masing daripada orang tua yang ada di tempat ini kepingin anak-anaknya jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil daripada orang tuanya. Itu sudah pasti. Nah, maka oleh sebab itu semua nggak akan mungkin dicapai. Itu semua nggak akan mungkin kita dapatkan tanpa peranan daripada orang tua. Bahkan dikatakan, yuqalu ma'addaba ibnahu saghiran agarrat di ainuhu kabira. Orang tua yang capek dalam didik anaknya, capek mungkin. Khususnya kalian wahai wanita ya, karena peranan seorang ibu jauh lebih banyak daripada peranan seorang ayah. Peranan seorang ibu jauh lebih besar daripada peranan seorang bapak. Seorang tua yang capek mendidik anak-anaknya, capek banget. Saya punya istri atau saya kalau ngajarin segap, ngajarin sholat, bisa setengah jam sampai 1 jam. Apalagi anaknya yang aktif. Allahu Akbar, pakai jungkir balik kayak Spiderman dulu. Benar. Luar biasa capek memang. Ditungguin ya, dilihatin, didikte sama ibunya, ya capek. Tapi memang mau nggak mau harus begitu. Orang tua yang capek mendidik anak-anaknya agar diainuhu, maka orang tua tersebut bakal punya air mata yang mengalir saat anak tersebut kabiran, sudah besar. Capek, ya enak. Tapi nanti saat dia sudah dapatkan, sudah besar, tumbuh besar,
dia bakal senang, dia bakal bangga. Itu anak yang saya didik, itu anak yang saya besarkan, itu ayah yang mencari nafkah halal rezekinya untuk anak-anaknya. Maka orang tua atau seorang ayah itu cukup mencari rezeki yang halal, cari rezeki yang berkah, cari rezeki yang sempurna. Jangan campur. Kalau buat anak, bedain duit yang hasil subhat sama duit yang halal. Kalau buat anak sama isi itu dibedain. Yang subhat mah buat ya mungkin senang-senang, silahkan. Buat nyawer dangdut kali besok. Kalau ada dangdut, tapi kayaknya nggak ada dangdut besok pakai nasib kayaknya, katanya sebegitu. Silakan tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang subhat-subhat. Tapi kalau yang halal, yang berkah, kasih anak-anak kita, kasih keluarga kita, kasih istri kita. Ini tugas seorang ayah. Ini kewajiban seorang ayah. Ibu, seorang istri, seorang ibu mendidik dengan sabar, rela dia bangun tidur lebih dulu dan rela tidurnya lebih lama, dan dia rela makannya tertunda demi mengajarkan anak-anaknya menjadi lebih baik. Karena karakter seorang ibu itu lebih diserap oleh anak-anaknya ketimbang seorang ayah. Ayah tugas mencari rezeki yang halal, ayah tugas mencari rezeki yang berkah. Berikan mereka rezeki yang halal, karena rezeki halalmu akan menentukan nasib anak-anakmu di masa yang akan datang. Adik-adik semuanya yang masih umurnya mungkin baru-baru 20 tahun, 30 tahun, atau yang mungkin seumuran dengan saya, atau yang sudah punya anak, saya ini nggak mungkin bisa begini kalau ayah saya Al-Walid benar-benar memfilter rezeki. Itu kalau saya ingat dulu, saya punya abah itu kadang-kadang kalau buat anak-anaknya itu jualan minyak wangi. Jualan minyak wangi yang cuma Rp5.000. Datang di majlis jualan situ sambil beliau baca atau memimpin majlis rapi. Kemudian beliau lebih banyak santainya, bukan karena dia bukan seorang penceramah, bukan seorang dai, bukan. Beliau banyaknya dakwahnya bilhal, dengan keadaan beliau, dengan perbuatan beliau, ketimbang bilqaul. Datang mungkin jualan minyak wangi 5.000, dia bikin sendiri di rumah. Kadang-kadang ibu saya bantuin, ya kadang-kadang saya masih kecil suka ngerecokin, bukan ngebantuin, ngerecokin doang gitu kan. Jalan satu tempat, satu majlis, satu acara. Itu rezekinya. Kalau pulang ke rumah duitnya ya paling 2.000-an, 5.000-an, uang aja, bukan uang besar. Dengan sepeda Supranya yang zaman dulu, ya kan, dia jualan kalau Ramadan, jualan sarung, jualan koko. Dia cari tuh keuntungan paling cuma 1 juta dalam 1 bulan, atau 2 juta atau 3 juta, nggak besar, nggak gede. Tapi diberikan untuk anak-anaknya ditaruh di pondok pesantren, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Allah jadikan saya seperti ini berkah daripada halalnya rezeki yang ayah atau Sayyidul Walid berikan kepada ibu saya, juga kepada anak-anaknya. Tidak banyak. Kita kalau sekarang mungkin saya ini orang yang paling enak dengan buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan itu nggak kemakan di rumah, saking seringnya makan buah-buahan, atau saking banyaknya buah-buahan yang dihantarkan setiap acara. Kalau satu hari ada 3-4 titik, ada 4 parsa dalam satu hari, siapa yang makan? Ya kan? Biasanya itu saya yang bawa-bawa ini, Ustaz Nizar yang bawa itu, ya kan? Hadirin rahimakumullah. Itu kalau saya punya abah hadir acara maulid, hadir acara apa, itu kadang-kadang kayak buah-buah pisang. Kalau saya pasti dibawain sama panitia, ya kan? Tapi kita ini orang biasa yang nggak dibawakan tuh, ngambil kesempatan dibawa pulang, kasih ditaruh. Ada anggur, beberapa butir, dibagi-bagi anaknya. Ini kamu jatahnya, ini jatahnya. Karena saya anak yang pertama, ya kan? Dan adik-adik saya ada 6 keluarga semuanya. Itu dibagi-bagi, disuapin. Ada keberkahan. Saya punya ibu kalau udah ngajar itu keras, prinsipnya luar biasa, galaknya masya Allah.
lebih takut sama ibu saya daripada salah satunya abah. Abah saya jarang mukul anak-anak. Ibu yang punya peran, saya punya umi yang punya peran. Kalau mukul bukan pakai rotan, pakai sapu, batang sapu yang buat nyapu. Itu udah ganteng amat, tidak zamanin zaman-zaman tersebut. Dia anak paling kecil, paling dimanja, kalau apa-apa manja sama ibunya. Kalau kita, saya, Akhi Haidar, Awi mungkin masih terlalu kecil lah. Itu karena saya beda cuma 1 tahun, ributnya sering. Oh, kalau berantem, kalau tidur aja harus pakai penggaris, digaris dulu. Ini jajahan saya, ini jajahan kamu. Awas yang terlewatin sini. Sampai seperti itu kadang-kadang kalau kita telat belajar, yang namanya sapu nempel dan patah bukan sekali 2 kali. Seminggu sekali itu saya punya ibu pasti disapu. Dan kalau ini nggak 1, 3, 4. Buat apa? Buat nempel di tubuh anak-anaknya. Tapi alhamdulillah jadinya seperti ini. Alhamdulillah jadinya kayak sekarang. Beda dengan orang tua zaman sekarang, ibu zaman sekarang yang bentar-bentar kalah sama anak. Sebentar-bentar nurutin maunya anak. Sebentar-bentar enak dengan masaknya. Sampai saya punya abah tuh kalau ngeliat, aduh, paling kasihan. Saya punya abah sama kita ini paling kasihan. Sering dikebukin ya. Tapi nikmat. Muratab ada tertib. Siang kamu wajib tidur siang. Ibu saya ini kalau jam 1 siang tuh wajib anak mereka masuk kamar. Namanya anak umur 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun kan paling demen-demennya main kelereng, main-main begitu dah ya. Kadang-kadang setengok-tengok kiri, tengok kanan, buka yang namanya jendela, loncat ke jendela. Kenapa? Dia bisa main. Pulang-pulang ibu saya udah paling tingginya orang kelihatannya. Bareng-bareng dengan hatinya. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana, Zat yang membolak-balikan hati, Zat yang menetapkan di dalam suatu prinsip kehidupan, Zat yang menentukan segala macam ketentuan-ketentuannya. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami berkumpul bersama-sama. Ya Rasulullah, ya ayat ya mumaja, ya imam kibatai. Ya Allah, ya Rabb, beri kami rezeki yang banyak, yang lapang, yang halal, biar kami bisa umrah dan mengumrahkan ibu ayah kami. Ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, biar kami bisa ziarah makam Nabi kami menggandeng anak, istri dan orang tua kami. Ya Allah, beri kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, agar kami bisa menunaikan rukun Islam haji bersama orang tua kami. Ya Rasulullah, jadikan kami orang yang bangga, senang, adem di kumpulan seperti ini. Jangan jadikan kami orang yang senang dalam dunia malam kami dan dunia hiburan kami saja, tapi kami juga senang dengan dunia Nabi Muhammad, dunia Rasulullah. Yang indah, yang bersinar,
batas mana matahari, anta syamsun anta badrun ya Rasulullah, walana syafa'ah. Bayangkan kinar matahari dan matahari kalah dengan Nabi. Bayangkan kindah bulan dan indahnya bulan kalah dengan kindahan Nabi. Anta yaksur fawqadu. Baca 3 kali dengan hati, genggam tangan, peluk diri seolah Anda dipeluk Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Wasallam sallallahu ya Rasulullah. Sekali lagi bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, فهنا قرب ونطيح هذا يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بهاجة بوجود المصطفى أحمد، ولآل القرن منصور، وسرورا قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
الله عليك